Ya, hari kiamat itu adalah hari yang sangat dahsyat dan mengerikan. Ya, masing-masing kita akan dibangkitkan dalam keadaan yang sudah Allah sampaikan tadi. Maka persiapkan hari kiamat itu dengan hari ini. Mari kita bersyukur kepada Allah. Subuh ini, subuh Jumat, Allah bangunkan kita dalam keadaan sehat dan afiat untuk kembali datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat fardu subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian tafsir Al-Qur'an. Berharap kita mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita di subuh ini akan diterima Allah, dan ilmu yang kita peroleh dari kitab suci yang mulia ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Salawat dan salam mari kita sampaikan dan kita haturkan buat Nabi yang kita muliakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pemilu sudah selesai dengan segala problematikanya, dan hasilnya mari kita tunggu sampai ada keputusan resmi dari Komisi Pemilihan Umum. Jadi jangan mengambil kesimpulan sendiri sebelum ada keputusan resmi. Dan pemilu itu dunia saja deh Bapak Ibu. Ya, 5 tahun nanti kita akan pesta lagi. Tapi kata orang pesta yang tak ada makan tuh pemilihan umum tuh lah. Makanya pagi-pagi kita disuruh makan. Subuh ini kita tinggalkan dunia, kita tuju akhirat. Biar lepas dunia kita untuk sementara. Kita bayangkan bagaimana keadaan hari akhirat. Maka kita lepas dari surah Yasin dulu ya. Saya akan bawakan surah Al-Infitar, surah yang ke-82 dari 114 surah yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Surah ini disebutkan oleh Nabi dalam beberapa hadis. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz. Jadi suatu ketika Muaz bin Jabal jadi imam salat Isya. Kemudian dalam hadis itu disebutkan fatawwala. Dia kemudian memperpanjang bacaan salatnya di dalam salat Isya tersebut. Panjang ayatnya. Sampai sahabat pun merasa jenuh, merasa bosan. Maka ada yang i'tizal, ada yang tidak tahan dia jadi makmum, kemudian dia berpisah, mufaraqah dari jamaah, kemudian melanjutkan salat dengan sendiri. Sampai akhirnya keadaan seperti itu dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul pun menegur Mu'ad, "Afattanun anta ya Mu'ad? Apakah engkau ingin menimbulkan fitnah melalui salat?" Jadi solat ibadah yang bagus, tapi kalau panjang betul bacaan solatnya, jenuh juga jamaah. Karena jamaah punya kepentingan, jamaah punya keperluan, capek kakinya kalau lama-lama. Maka kemudian Rasul menganjurkan, mengapa kalau solat Isya itu tidak dibaca Sabbihisma rabbikal a'la? Mengapa kalau solat Isya itu tak dibaca Idzas sama'u fatarat? Maka surah Al-Infitar ini salah satu surah yang dianjurkan oleh Nabi bagi siapapun yang melaksanakan solat Isya agar tidak terlalu panjang dan tidak pula terlalu pendek, maka bacalah surah Al-Infitar, surah ke-82. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini berasal dari Abdullah bin Umar, siapa yang ingin seolah-olah sedang menyaksikan apa yang terjadi di hari kiamat, dahsyatnya keadaan hari kiamat, yang itu orang beriman pasti tidak akan mengalaminya, karena orang beriman akan meninggal sebelum hari kiamat. Tapi mereka ingin seolah-olah menyaksikan seperti apa goncangannya, seperti apa dahsyatnya, seperti apa ngerinya hari kiamat itu. Maka Nabi katakan, maka bacalah, pahamilah 3 surah. Yang pertama, Idzas sama'u fatarat.
Yang kedua, idzas samaa'un syaqqat. Yang ketiga, idzas syamsu kuwirat. 3 surah ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita dahsyatnya hari kiamat. Maka siapa yang membacanya kemudian merenungkannya, itu seolah-olah dia menyaksikan dengan matanya sendiri apa yang terjadi nanti di hari kiamat yang akan datang. Nah, inilah 2 hadis Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang berkaitan dengan surah yang akan kita bahas, yang memang secara umum bercerita tentang dahsyatnya, ngerinya keadaan hari kiamat yang akan datang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya baca surah ini agak cepat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. Jumlah ayat dalam surah ini adalah 19 ayat. Kita mulai. Saya tidak menafsirkan, saya mengambil beberapa rujukan dari kitab tafsir untuk diramu kemudian disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat. Allah katakan apabila suatu ketika nantinya as-sama, langit, infatarat, idzas samaa'u fatarat, kalau langit itu suatu saat dia pecah, terbelah. Dan terbelahnya langit itu bukan kehendak langit, karena langit dia datang kepada Allah dalam keadaan tunduk dan patuh. Artinya dia pecah, dia hancur, dia terbelah, itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dia pecah dan terbelah? Ada ayat lain yang menerangkan bil ghamam, karena keluar asap waktu itu. Kemudian wa nuzzilal malaikatu tanzila, malaikat yang begitu banyak jumlahnya turun. Jadi biasanya malaikat tak pernah turun, tapi ada masanya nanti di hari kiamat itu seluruh malaikat akan turun ke atas muka bumi ini untuk menyaksikan keadaan hari yang sangat mengerikan itu. Kemudian wa idzal kawakibun tatharat, apabila bintang-bintang yang ada di atas kita yang hari ini beredar pada titik edarnya, yang hari ini tersusun dengan rapi, yang hari ini menjadi masabih, pelita dian yang bercahaya, yang manusia sebagiannya bisa memanfaatkan bintang itu sebagai penunjuk arah, baik bagi yang berada di lautan ataupun yang berada di daratan, terutama pada malam hari. Tapi suatu saat nanti kata Allah, bintang-bintang itu intatharat.
Intatharat dalam tafsir disebutkan maknanya tasaqatat. Dia saling bertabrakan dan kemudian jatuh. Jatuhnya kemana? Ya, jatuhnya ke bumi ini, Bapak Ibu. Sehingga bumi ini nanti kata Rasulullah akan membesar berkali-kali lipat dari biasanya. Dia akan tampung sekian banyak orang, sekian miliar orang, sekian miliar jin, atau mungkin sekian miliar binatang yang mungkin Allah hidupkan sebagiannya. Jadi logis juga bumi ini dia punya gaya gravitasi, ya Pak ya. Sebab kalau ada yang jatuh dari atas bisanya sampai ke bawah kita. Jadi bintang-bintang akan hancur. Wa idzal biharu fujirat. Apabila lautan, semua lautan, karena ini jamak di sini. Kalau satu namanya bahrun, kalau dua namanya bahrani. Kalau lebih daripada dua, tiga dan ke atasnya, itu disebut dengan bihar. Lautan-lautan yang ada di atas muka bumi ini fujirat, meluap. Imam Ibnu Katsir mengatakan ada pendapat yang menyebutkan laut itu kemudian mengering, ya, dia meluap, kemudian tempat asalnya itu kering, tak ada lagi air. Kemana perginya? Wallahu a'lam shawab. Allah yang lebih tahu. Kemudian wa idzal quburu bu'sirat. Apabila kuburan yang selama ini dia tenang, tak ribut-ribut, damai saja di situ, tak ada yang kelahi. Tapi suatu saat kuburan itu kata Allah bu'sirat, dia terbongkar. Dalam hadis lain disebutkan dia dibalikkan oleh Allah, yang atas menjadi bawah, yang bawah menjadi atas, sehingga isinya pun jadi keluar dalam keadaan ahya, dalam keadaan hidup. Yang hari ini mati, tulang belulangnya berpisah, tapi suatu saat nanti dia akan dibongkar oleh Allah, kemudian dikeluarkan isinya, hidup dia. Itu satu pendapat. Ada juga yang mengatakan kubur di sini adalah apa yang ada di dalam bumi, di bawah bumi itu kuburan secara umum. Maka suatu ketika bumi yang di dalamnya terbenam segala macam hal, harta, maka suatu saat dia akan mengeluarkan harta itu. Emas dia keluarkan, fiddah, perak dia keluarkan. Tapi waktu itu orang tak lagi peduli dengan emas dan perak. Bahkan ada yang merasa ketika berjumpa dengan emas itu, dia mengatakan, gara-gara engkaulah aku mendapat hukuman dari Allah, gara-gara engkau aku durhaka kepada Allah. Yang hari ini kalau jumpa kita emas tuh langsung kita ambil, Pak, kita jual, kecuali emas surat. Surat berat. Tapi kalau emas ini memang diambil. Tapi suatu saat orang nyesal, enggak lagi. Sorry ya, enggak mau aku lagi katanya. Nyesal dia, Pak. Terbayang ini, gara-gara emas orang kelahi, gara-gara emas orang bertikai dan lain sebagainya. Dia mengeluarkan itu. Nah, inilah empat gambaran situasi yang terjadi hari kiamat. Yaitu langit terbelah, bintang-bintang berjatuhan, lautan kemudian meluap, kemudian kuburan dan segala apa yang ada di dalam bumi itu terbongkar dan mengeluarkan segala macam isi. Nah, terjadilah hari kiamat yang waktu itu kemudian Allah sampaikan, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Taulah setiap orang, nafsun, masing-masing kita tahu, dia baru sadar dia, ma qaddamat, apa yang sudah saya kerjakan. Oh iya, berarti yang baik nih alhamdulillah. Tapi bagi yang buruk, ya Allah, tak taubat kepada Allah, tak meminta ampun selama hidup, baru dia sadar apa yang dia kerjakan itu terbuka semuanya, diberitahukan kepada dia. Tapi yang lebih parah lagi, bukan hanya maqaddamat, tapi wa akharat. Ternyata apa yang dia lalaikan selama ini baru dia sadari.
Dan ini menimbulkan sebuah penyesalan yang luar biasa. Ngapa saya tidak cukup solat saya 5 kali sehari semalam dulu? Ngapa saya tidak solat berjamaah dulu? Ngapa saya tidak melakukan ini? Mengapa tak melakukan itu? Ngapa tak ini? Tak cukup modal untuk masuk surga. Baru sadar setiap orang pada saat itu. Tapi kesadaran itu tak lagi membawa manfaat apapun. Tak ada lagi manfaat sama sekali. La yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum walahum yunzarun. Orang-orang kafir yang baru sadar kemudian mereka beriman tak lagi bermanfaat, kata Allah. Karena kiamat sudah sampai. Hadis Nabi menyebutkan Allah menerima taubat dari seseorang kemudian dia beriman kepada Allah sebelum matahari terbit dari barat, sebelum terjadinya hari kiamat. Jadi kesadaran itu kesadaran yang terlambat. Maka hari ini marilah kita kerjakan maqaddamat ini. Apa yang perlu kita kerjakan, mari dikerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau perlu dipaksa, ya paksalah Pak, untuk menutupi apa yang dulu mungkin kita tinggalkan. Kalau harus memang dipaksa, tak ada masalah. Wa akhirat ini rasanya jangan sampai kemudian membuat kita menyesal. Rancanglah amal-amal yang baik untuk kehidupan akhirat kita. Karena kalau kita lihat neraka, surga itu senantiasa Allah kaitkan dengan amal, Bapak Ibu. Memang ada hadis yang menyebutkan orang itu masuk surga karena rahmat Allah. Itu secara umum. Tapi secara khusus kalau kita buka Al-Quran itu, neraka jazaa'an bima kanu ya'malun. Itu balasan atas perbuatan kalian, kata Allah. Allah memberikan surga, kenikmatan akhirat, senantiasa Allah katakan jazaa'an bima kanu ya'malun. Amal kita yang menentukan keadaan kita pada saat itu. Maka kemudian Allah ingatkan orang kafir secara khusus. Allah ingatkan kita orang beriman secara umum. Ya. Karena ternyata ini khitabnya, kata sebagian ulama tafsir, objeknya adalah orang-orang yang pada saat Nabi Muhammad menerangkan keadaan hari kiamat, mereka tak percaya dengan hari kiamat itu. Maka Allah panggil beberapa orang, ya ayyuhal insan, wahai manusia. Siapa manusia itu? Dalam tafsir disebutkan dia adalah Al-Walid bin Mughirah, ayahnya Khalid bin Walid, yang tolak kiamat. Apa sih kiamat itu? Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Tidak ada kiamat itu. Kalau tulang belulang sudah tersebar, sudah hancur segala macam, tidak akan mungkin dihidupkan lagi, tidak akan mungkin disatukan lagi. Jadi mereka tolak. Resistensi yang paling besar Nabi itu adalah orang-orang yang didakwai oleh Nabi rata-rata menolak adanya hari kiamat. Jadi Allah panggil Al-Walid bin Mughirah secara khusus. Ada juga yang mengatakan ini adalah untuk Umayyah bin Khalaf yang juga musuh bebuyutan Nabi, tak percaya dengan hari kiamat. Maka Allah panggil mereka, wahai manusia. Tapi ini secara umum untuk kita semua, mengingatkan kita semua jangan sampai lupa diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Hei manusia, apa yang menyebabkan engkau lalai, tergelincir bi rabbikal karim, dari Tuhanmu, sehingga akhirnya kamu menjadi kafir, kata ulama tafsir. Mengapa kamu lupa dengan Tuhanmu sehingga kamu menjadi kafir? Padahal Tuhanmu sudah begitu sayang dengan kalian, ya, memenuhi seluruh kebutuhan kalian. Apa yang menyebabkan kalian kafir? Maka ayat ini pernah dibaca oleh Nabi, dan Nabi ini kan pertanyaan, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang menyebabkan kalian lalai dari Tuhan sehingga kalian kafir? Maka Nabi mengatakan yang membuat manusia lalai dari Tuhannya sehingga mereka kafir itu adalah al-hamqu wal jahlu, dungu dan bodoh. Makanya Rocky Gerung tuh marah dia kalau ada yang dungu-dungu, karena orang dungu itu bisa melupakan dia dari Allah, Pak. Lupa dia dari Tuhan, sehingga yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Dungu. Kemudian yang kedua, al-jahlu, bodoh, karena bodoh. Yang mengatakan manusia bodoh itu bukan siapa-siapa, Allah, Pak. Innahu kana zaluman jahula. Bodoh manusia itu. Sudah diberi tapi tak pandai berterima kasih.
kasih. Itu kebodohan manusia. Suruh beriman, kafir. Suruh bersyukur, kufur, dan lain sebagainya. Itu yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ada ulama yang mengatakan yang menyebabkan manusia itu lupa dari Tuhan, syaitanuhu, setan kita ini yang senantiasa berkeliling di sekitar kita saja, dia menggoda kita, datang bersama-sama, min baini yadayhi wa min khalfihi wa an aymanihi wa an syama'ilihi, dari depan, dari belakang, kiri dan kanan, yang senantiasa menggoda kita. Itu yang membuat kita lalai. Yang ketiga, ada juga riwayat yang menyebutkan yang membuat kita lalai itu, mohon maaf, kasih sayang Allah. Kok bisa satu kali dosa Allah tak langsung kasih hukuman, ya kan? Sehingga akhirnya, wah ini tidak dihukum nih, lanjut. Nah itulah akhirnya banyak yang lanjut, merasa keenaan nih. Nah itu juga ternyata bisa membuat lalai dia. Jadi ini dahsyatnya ampunan Allah itu, kadang-kadang kalau tidak hati-hati membuat orang salah persepsi dengan dosa. Padahal Allah itu, kata Allah sendiri menerangkan, sudah begitu berjasa dengan kalian. Apa jasa Allah untuk kita? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. 3 jasa Allah untuk kita. Pertama, Allah yang menciptakan kita dari tiada menjadi ada. Diciptakan dari nutfah, dari air yang hina. Kita dari tiada menjadi ada. Tadi surah Al-Insan dibacakan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ada masa kita dulu, kita tidak siapa-siapa, tidak ada yang nyebut nama kita. Tak ada satupun yang mengingat kita, tak ada satupun yang berbicara tentang kita. Mungkin 100 tahun yang lalu tidak ada seorang pun yang tahu dengan kita di dalam masjid ini. Tidak ada siapa-siapa kita, entah di mana-mana kita berada waktu itu. Tapi kemudian Allah ciptakan kita. Jadilah orang kemudian menyebut nama kita, besar nama itu, harum nama itu, dibicarakan di mana-mana, diliput oleh media. Jasa siapa? Jasa Allah Subhanahu wa taala yang sudah menciptakan kita. Tidak cukup itu, fasawwaka. Allah sempurnakan penciptaan kita itu menjadi penciptaan yang paling tinggi kualitasnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tak ada yang lebih baik penciptaannya dari manusia. Kita kalah lari dengan kucing, dengan anjing, tapi berkat teknologi kita lebih cepat dari anjing. Kita kalah kuat dengan gajah, Bapak Ibu, tapi berkat teknologi yang diciptakan oleh manusia, manusia lebih cepat dan lebih kuat dari gajah. Kita tak bisa terbang, kalah dengan burung berkat teknologi. Allah membuat kita lebih cepat dari burung. Sempurna penciptaan manusia itu, lengkap kita, panca inderanya semuanya sempurna. Fasawwaka fa'adalak, dan Allah membuat kita ini seimbang. Posisi, kata ulama ini, posisi alat-alat tubuh kita ini seimbang. Mata posisinya insyaallah 2, sehingga kacamata pun bisa di, telinga pun pas juga Bapak Ibu, sehingga ada tempat gagang kacamata ini, ya kan? Saya kemarin patah nih kacamata ini, saya taruh aja dia di hidung saya, tidak bisa Pak. Betul, yang ada pas Allah kasih telinga ini untuk nyangkutkan kacamatanya. Posisinya enak. Tidak dapat dibayangkan kalau mata satu di sini, satu di belakang, atau telinga mungkin satu di atas, satu di bawah. Insyaallah. Fa'adalah, berimbang nih Allah buat kita sebagai seorang manusia. Jalan kita pun tidak ada yang jatuh-jatuh tengah jalan kecuali sakit dia, Pak. Ya kan, Pak? Jalan aja. Naik ke tangga itu, hati-hati. Fa'adalah, jasa Allah untuk kita. Tapi kelanjutannya apa? Summa amatak, summa ahyak. Tapi ingat, kata Allah di ayat lain, sesudah kalian sempurna, sesudah kalian seimbang, sesudah kalian hidup, kalian akan dimatikan. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dalam bentuk apapun
yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membentuk kalian. Artinya kita ini dalam keadaan seperti ini sudah dalam keinginan Allah nih. Masya'a. Ya, sesuai dengan keinginan Allah. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang hitam, ada yang putih. Itu sudah masya'a rakkabak. Sudah keinginan Allah itu. Syukuri aja lah. Ada yang berjenis kelamin laki-laki, ada yang perempuan. Tidak usah. Laki-laki senanglah dengan kelaki-lakiannya. Perempuan syukuri dengan keperempuannya. Karena ada juga orang kadang-kadang bersyukur nyesal jadi perempuan tadi. Ya kan? Beranak torui. Nyapu aja kerjanya. Di rumah saja. Tidak seperti laki-laki bisa kemana-mana. InsyaAllah dia sudah ditentukan oleh Allah. Tak ada tak ada permintaan. Kalau ada permintaan kita mungkin request waktu sebelum lahir tuh mau kita cari ibu orang Arab yang diam di kota Madinah, alim dia, bapak kita hafiz Quran, biar lahir di kota Madinah, biar tiap hari bisa sholat di masjid Nabawi. Tapi tidak bisa, Pak. Kita dilahirkan di negara ini yang bernama Indonesia ini, yang pemilunya tanggal 14 Februari kemarin. Udahlah, udah terima saja dia. Terima sajalah. Tidak dapat tahun ini, 5 tahun yang akan datang. Kalla bal tukadzibuna biddin. Maka kata Allah, tidak usah kayak gitu. Jangan lupa diri dari Allah. Ya kan? Jangan tak bersyukur kepada Allah. Tapi yang paling dahsyat itu kata Allah adalah orang yang sudah begitu banyak Allah berjasa untuk dia. Allah sampaikan kepada dia suatu saat dia dimatikan, kemudian dia dihidupkan. Yang terjadi, mereka bahkan mendustakan terjadinya hari kiamat. Berarti ini hari kiamat ini kedudukan penting sekali ini bagi manusia untuk percaya. Apalagi Allah sebutkan di sini biddin. Allah sebutkan hari pembalasan. Din itu pembalasan. Kenapa dibalas itu? Agar menjadi rem manusia. Bahwasanya tidak ada makan siang yang gratis. Nggak ada makan siang gratis. Apapun perbuatan yang kita lakukan akan dibalas. Nabi katakan kama tadinu tudan. Seperti apa yang kamu buatnya, seperti juga hasilnya kan nanti akan kembali kepada masing-masing kalian. Makanya dalam surah Al-Fatihah ayat 4 itu berulang-ulang kita diingatkan Maliki Yaumiddin, ada hari pembalasan, ada raja hari pembalasan, dibalas. Macam kan itu dibalas nanti. Jangan curang juga lagi, lurus-lurus saja lah. Jangan manfaatkan ini lurus, dibalas nanti. Nah, itu dia, Pak. Betul, Pak. Sebetulnya itulah kenapa konteks hari kiamat itu senantiasa diingatkan oleh Allah, itu untuk jadi rem. Hati-hati, kamu dibalas nanti loh. Hati-hati, kamu dibalas. Maka ada ulama yang mengatakan seandainya tidak 6 pun rukun iman itu, 2 saja udah cukup sebetulnya. 1 iman kepada Allah, yang kedua iman kepada hari kiamat, udah cukup. Iman kepada Allah, ya yakin kita kepada Allah. Iman kepada hari kiamat, apa yang kita kerjakan hari ini akan dibalas di hari kiamat. Kalla bal tukadzibuna biddin. Mereka mendustakan hari kiamat. Tak percaya sama sekali karena mereka gunakan logika. Logikanya apa? May yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan mengumpulkan tulang belulang itu? Siapa yang menghidupkan kembali? Maka dijawab oleh Allah, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli syai'in alim. Yang akan menghidupkan itu Allah yang menciptakan. Dan itu lebih mudah kalau ditimbang-timbang, lebih payah menciptakan daripada menghidupkan kembali. Lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa inna alaikum lahafizin. Nah, kemudian Allah ingatkan ini. Jadi begitu dahsyatnya Al-Qur'an ini Bapak Ibu. Dia bercerita tentang hari kiamat, tapi dia ingatkan konteks kekinian kita agar kita mawas diri, agar kita hati-hati. Wa inna alaikum lahafizin. Allah katakan, setiap kalian itu ada hafizin. Hafiz itu artinya
menjaga. Hafiz Quran, orang yang menghafal. Orang menghafal dia menjaga. Setiap kalian ada penjaga, kata Allah. Mengingatkan kita, ada yang menjaga kita, ada yang selalu mengawasi kita. Ya Allah pasti ini, tapi ada yang diutus oleh Allah secara khusus bagi masing-masing manusia itu untuk menjaganya, mengawasinya. Hafizin, dimanapun kita berada, mau sendiri kita, mau sama-sama kita, mau dalam kamar mandi kita, semuanya selalu ada hafizin ini. Makanya Nabi menganjurkan ini, tidak wajib ya. Jagalah akhlak kita, etika kita dari hafizin itu, dari malaikat yang menjaga kita itu. Jangan tak pakai basahan, nah, begitu istilahnya, Pak. Walaupun di kamar mandi. Kalau kalian buang air, kata Rasulullah, di tengah padang pasir jauh di sana, kalau perlu ada penutupnya, begitu, untuk menjaga etika tadi. Jadi betul-betul etika ini memang dalam Islam diajarkan, Bapak Ibu. Walaupun tidak tertulis dia, begitulah kita. Jangankan dari yang tampak, dari yang tidak tampak pun kita disuruh untuk menjaga etika. Siapa yang tak tampak tadi? Malaikat tadi itu, hafizin. Siapa mereka itu? Kiram. Ternyata malaikat-malaikat yang kiram, yang mulia di sisi Allah. Kenapa mulianya? Yaf'aluna ma yu'marun, karena mereka senantiasa mengerjakan perintah Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada malaikat yang tak taat kecuali dua, Harut dan Marut. Yang lainnya taat kepada Allah, sehingga ketaatan itu kemudian mereka menjadi kiram, menjadi mulia. Pelajaran bagi kita, kalau ingin mulia di sisi Allah, taatlah kepada Allah. Jadi orang yang karim, diangkat derajatnya, ditinggikan derajatnya dan kedudukannya. Walaupun secara ekonomi di tengah manusia tidak ada apa-apanya, Pak. Walaupun secara pengikut dia mungkin pengikutnya ya dia saja, tapi mulia di sisi Allah karena ketaatannya. Sebaliknya ada orang yang banyak duitnya, banyak pengikutnya, tapi karena tak taat kepada Allah, memang manusia mengalu-alukannya, ya kan? Heboh dengan kedatangannya, tapi di masa Allah Subhanahu wa taala tak ada nilai sama sekali karena tidak taat. Kiraman katibin, mereka juga senantiasa kitabah, nulis. Apa yang kita kerjakan dia tulis, apa yang kita ucapkan dia tulis. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang kalian ucapkan, kata Allah, maka ada raqib dan atid yang senantiasa menulisnya. Dan di sini malaikat tadi ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu, mereka mengetahui apapun. Tak ada batasnya itu, apapun taf'alun yang kita kerjakan, yang dikerjakan oleh anggota tubuh kita ini, apapun dia, ya'lamun, maka mereka tahu sedetail-detail. Pergi kita sendiri tahu dia, pergi kita sama-sama tahu dia, bersondok kita tahu dia. Apapun itu, tak ada yang luput dari malaikat itu, dan dia akan catat dengan teliti untuk bukti nanti akan diserahkan kepada setiap pelaku perbuatan itu, sehingga ada yang menerima kitabnya dengan tangan kanan, ada yang menerima kitabnya dengan tangan kiri. Innal abrara lafi na'im. Maka dalam kehidupan dunia ini, kata Allah, hasil daripada kehidupan ini akan memunculkan dua jenis manusia. Jenis yang pertama namanya al-abrar. Al-abrar artinya orang yang suka berbakti kepada Allah, suka berbuat kebaikan. Itu satu makna. Makna lain yang bagus nih, saya kira satu hal yang bagus. Disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi itu, al-abrar itu muttasi'ut ta'ah. Orang yang disebut dengan al-abrar itu orang yang luas ketaatannya. Dan ini satu angan-angan kita. Jangan lepas dari al-abrar, masuklah dalam kelompok al-abrar. Bahkan mati pun, wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Siapa yang abrar tadi? Ya, Al-Qurtubi mengatakan orang yang ketaatannya itu luas, muttasi, luas dia. Skop taatnya itu tak sempit. Biasanya orang taat di mana? Di masjid, Pak. Tapi dia ketika menjadi al-abrar, pulang dia taat.
Di kantor dia taat, di mobil dia taat, di jalan raya dia taat, di kebun dia taat. Nah, itulah al-abrar itu, muttasi'ut ta'ah. Karena ada orang yang mungkin taat di masjid, sampai di kantor lain lagi ceritanya, Pak. Berubah angka tuh, ya kan? Berubah ini, berubah itu. Nah, itu dia. Nah, jangan sampai seperti itu. Di sini kita taat, dimanapun kita taat. Nah, itulah al-abrar menurut sebagian ulama tafsir. Dan itu logis, Pak, ya, logis. Dan itu sesuai dengan ruh Islam itu. Kita disuruh untuk taat dimanapun kita. Ittaqullaha haitsuma kunta, kata Rasulullah. Taatlah kepada Allah itu dimanapun kalian berada. Di mana tempat al-abrar ini? Allah jamin la. Nah, la itu betul-betul lam apa nah? Kayak lamut taukid. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu betul-betul dalam keadaan rugi. Di sini Allah katakan innal abrara lafi. Pasti ini orang yang baik, tidak akan Allah sia-siakan kehidupan mereka, tidak akan Allah sia-siakan amal perbuatan mereka, tidak Allah sia-siakan ketaatan mereka. Pasti nanti mereka kami tempatkan naim, di tempat yang penuh dengan kenikmatan. Kaget mereka dengan kenikmatan itu, bersyukur mereka dengan kenikmatan itu. Tak akan mereka mau lagi kembali ke dunia karena kenikmatan itu. Tidak ada cerita orang surga yuk balik lagi ke dunia, yuk, tidak ada, Pak. Yang mau balik ke dunia itu siapa? Orang neraka. Farji'na na'mal salihan, mau pulangkan kami. Tapi cerita orang surga ketika sudah menikmati surga itu, tidak ada satupun yang mau dikembalikan ke dunia. Berarti kehidupan itu lebih hebat, lebih baik. Innal abrara lafi wa innal fujjara lafi jahim. Tapi sebaliknya, ini dia. Lawan dari al-abrar fujjar, fajir, fajiran kafara, durhaka dia. Tak mau ikut Allah, mau ikut nafsu, mau ikut langkah-langkah syaitan. Maka orang seperti itu fujjar, fajir, melawan Allah, tak tunduk kepada Allah, lafi jahim. Maka tempatnya pasti di mana? Jahim. Di satu tempat yang bernama Jahim. Tempat yang menyakitkan, syiddatul azab, dengan segala macam dukanya, dengan segala macam sakitnya dan kesedihannya, yang membuat mereka menyesal tapi penyesalannya sudah terlambat, yang mereka minta pulang tapi keinginan itu tak lagi dikabulkan, yang mereka minta makan, minta minum kepada penduduk surga tapi tidak lagi dikabulkan. Na'udzubillahi min dzalik. Yaslaunaha yaumaddin, nanti mereka akan masuk. Nah, kembali Allah ulangi, yaumaddin, pada hari kiamat, hari pembalasan itu. Dan Allah memasukkan mereka sesuai dengan kadar amal mereka. Wa ma hum anha bighaibin, dan mereka tidak akan absen, tak akan bisa lari, tak akan bisa sembunyi dari neraka jahim itu. Oh, saya sembunyilah. Kayak di penjara kita hari ini, bisa keluar malam, bisa rekreasi, ya kan? Bisa ke sana, bisa kemari, tidak bisa, Pak. Di akhirat, di jahim itu kata Allah, wa mahum, sama sekali mereka tidak akan ghaib. Ghaib itu cabut, tak hadir, ya. Tak akan didiskon. Wala yukhaffafu anhumul azab, tidak akan diringankan, didiskon azabnya tuh walaupun 1 menit, tidak ada. Semuanya akan menikmati apa yang sudah mereka dapatkan. Wa ma adraka ma yaumuddin, tahukah kalian, kata Allah, apa yaumuddin itu? Tsumma ma adraka ma yaumuddin, 2 kali, Pak. 2 kali pertanyaan, berarti ini penting kata para ulama, dan ini menunjukkan dahsyatnya hari pembalasan itu, sampai Allah 2 kali menanyakan. Wa ma adraka ma yaumuddin, tsumma ma adraka ma yaumuddin. Kalau dalam ujian biasanya pertanyaan itu hanya 1, tidak pernah pertanyaan itu 2. Tapi untuk hari kiamat ini membuat kita memiliki atensi yang tinggi, membuat kita takut, membuat kita mempersiapkan diri. Allah ajukan 2 pertanyaan itu agar senantiasa jadi bahan renungan untuk kita. Tahukah kamu, kata Allah, apakah hari pembalasan itu?
Ya, ini tafsirnya. Allah tafsirkan sendiri, dan inilah penafsiran yang paling baik. Itu adalah Allah yang menafsirkan apa yang ingin Allah tafsirkan. Kayak siratal mustaqim. Nah, ini kan yang paling baik adalah penafsiran Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini Allah tafsirkan untuk kita. Allah jelaskan untuk kita. Allah singkap untuk kita apa hari kiamat itu. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari itu, kata Allah, setiap orang, masing-masing orang tak lagi bisa menolong orang lain syai'a, walaupun sedikit. Tolong garukkan punggungku ya, tidak bisa lagi Pak. Tolong pocik-pocik ya lututku ya, tidak ada lagi Pak. Tolong ya bersandar aku ya capek, tak ada lagi. Itu yang tidak bisa Pak, yang ringan-ringan, apapun itu, tak lagi kita bisa minta tolong kepada keluarga kita, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, apalagi kepada orang lain. Tak bisa lagi. Oh, tolong ringankan bebanku ya, tolong bela aku ya, tidak bisa lagi. Nah, inilah hari kiamat ini. Dalam surah apa itu? Abasa. Yauma yafirrul mar'u. Jangankan menolong, orang bahkan lari min akhihi, saudaranya, wa ummihi, ibunya, wa abi, bapaknya, wa sahibatihi, kawan pasangannya, wa bani, bahkan dari anak-anak. Jangankan menolong, masing-masing lari menyelamatkan diri sendiri. Siapa yang menolong kita? Yang menolong kita, kita sendiri Bapak Ibu. Amal kita. Yang paling sayang dengan kita adalah kita sendiri. Bukan anak-anak, bukan istri kita, bukan suami, bukan ayah dan ibu kita. Kita sendiri yang hanya bisa menolong untuk kita. Itulah gambaran Allah itu macam apa di padang mahsyar. Macam apa keadaan itu nanti di hari kiamat. Orang menyelamatkan diri sendiri, tak lagi peduli dengan orang lain. Wal amru yauma idzil lillah. Dan seluruh urusan itu, seluruh kekuasaan ya, semuanya terpusat di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi yang berkuasa saat itu. Mana yang berkuasa dulu? Bahkan disampaikan dalam sebuah riwayat, ketika semuanya sudah mati, Allah tanya, mana si Fir'aun yang dulu sok kuasa? Tidak nyaut dia Pak. Mana Namrud yang dulu sok kuasa? Tidak nyaut dia. Mana presiden A, mana presiden B? Tidak ada lagi. Tak ada yang kuasa pada saat itu. Satu-satunya kekuasaan hanya di tangan Allah. Dan disitulah nanti Allah menampakkan kekuasaannya. Siapapun bisa memberikan pertolongan, syafaat, kalau sudah dapat izin Allah. Hak prerogatif itu Allah Pak. Makanya dalam surah, dalam ayat kursi itu disebutkan, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Harus biidzninya. Termasuk Nabi Muhammad kita memberikan syafaat itu baru sesudah dapat izin dari Allah. Kalau tak Allah izinkan, tidak bisa. Kalau tak berikan kesempatan, tidak bisa. Diam saja kita menunggu. Makanya manusia nanti akan menunggu beribu-ribu tahun. A'udzubillahi min dzalik. Lama sekali mencari ke sini tak mampu. Dalam riwayat tu ada yang pergi ke Nabi Adam, minta tolong kepada Allah. Mulailah lagi, jangan terlalu lama. Nabi Adam angkat tangan, tak bisa. Pergi ke Nabi Nuh, tak bisa. Pergi ke Nabi Ibrahim, tak bisa. Pergi ke Nabi Musa, tak bisa. Nabi Isa, tak bisa. Barulah nanti ke Nabi Muhammad. Nabi beranikan dirinya untuk memohon kepada Allah. Disitulah syafaatul kubra atau syafaatul uzma yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kesimpulan kita, ya, hari kiamat itu adalah hari yang sangat dahsyat dan mengerikan. Ya, masing-masing kita akan dibangkitkan dalam keadaan yang sudah Allah sampaikan tadi. Maka persiapkan hari kiamat itu dengan hari ini. Hari ini kita hidup di dunia banyak berbicara tentang kiamat agar kita mempersiapkan diri. Yang kedua, jadilah orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, tak putus-putus. Yang ketiga, setiap apapun yang kita kerjakan itu senantiasa tercatat dengan baik, terdokumentasi dengan baik. Yang terakhir, setiap orang nanti akan
mempertanggungjawabkan seluruh apapun yang dia kerjakan, dan dia tidak akan mampu untuk menolong orang lain. Masing-masing hanya bisa menolong dirinya sendiri. Maka ya, mumpung masih ada kesempatan kita hidup, terus memperbaiki diri, terus mawas diri, terus meningkatkan amal soleh kita. Bagi yang terlanjur mungkin kita yang ya melakukan dosa, ada kesempatan untuk terus menghapusnya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah taubat membuat dosa kita hapus, amal soleh yang kita kerjakan terus-menerus membuat semakin banyak pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, dan nampaknya ini pertemuan kita yang terakhir sebelum datang bulan suci Ramadan. Saya mohon maaf kalau selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan, beberapa kali pertemuan, dan selamat nanti memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul kita manfaatkan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.